yang membingungkan kami itu sikap MK tentang kepastian hukumnya seperti apa sih. Kalau kita mengikuti kepastian hukum menurut peraturan MK kan jelas, yang namanya permohonan itu tidak ada perbaikan untuk pemilu PHPU Pilpres. Nah, ketika ada yang mengajukan permohonan, kan kami bertanya, MK mengakomodir ini enggak? Menerima ini enggak? Dalam persidangan majelis kan tidak mengatakan menerima atau tidak menerima. Silahkan dibaca, silahkan dijawabi. Nanti MK akan menilai permohonan mana yang akan diterima. KPU harusnya cermat. Dikutip dari indopost.co.id, Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Rahmawati menampar kredibilitas Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Harusnya KPU lebih berhati-hati dan cermat. Komisioner DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Profesor Teguh Prasetyo mengatakan, putusan Mahkamah Agung tidak berkaitan dengan hasil pemilu Pilpres 2019 lalu. Pasalnya, penetapan hasil Pilpres telah dimenangkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak bisa ditarik-tarik. Jalur MA dan MK berbeda. Putusan MA hanya prospektif ke depan, tidak berkaitan dengan hasil sekarang. Namun ke depan, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU harus lebih teliti dan cermat dalam menjabarkan peraturan undang-undang pemilu. Karena sebagian putusan pemohon yang dikabulkan MA menunjukkan PKPU bertentangan dengan undang-undang. Kendati KPU dikatakan teguh telah berhati-hati dalam merumuskan PKPU dengan melibatkan Komisi 2 DPR RI serta memberi ruang bagi masyarakat untuk uji publik. Sudah ada kendali dengan KPU memberi ruang kepada Komisi 2 dan publik. Jadi putusan MA itu, KPU harus berhati-hati lagi dalam merumuskan PKPU. Lebih jauh ia menjelaskan, berkaca dari putusan MA tersebut, KPU harus lebih cermat dalam membuat PKPU pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Apalagi, pelaksanaan Pilkada serentak nanti dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Partisipasi pemilih harus didorong bisa lebih banyak, hingga nantinya tidak hanya karir, tapi malah terpapar COVID-19, sehingga protokol kesehatan harus serius diterapkan. Dia menuturkan, peran pengawasan DKPP terhadap KPU dan Bawaslu intens dilakukan, tidak hanya dalam segi pelanggaran etik, tetapi juga fungsi preventif. Dengan melakukan tripartit, sehingga bisa mencari solusi isu krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Yang krusial seperti saat ini yang dibicarakan adalah isu COVID-19 dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Dia menegaskan DKPP tidak bisa masuk dalam pembuatan peraturan karena fungsi DKPP sebatas menilai perilaku etik lembaga penyelenggara pemilu. Apalagi penanganan undang-undang pemilu menurutnya dilakukan banyak pihak, dari MK, PT-UN, MA, dan DKPP. Membangun persepsi yang sama di tiap lembaga hukum ini adalah sulit, padahal maksud DKPP itu adalah final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain. Namun, diajukan ke PT-UN. Teguh menegaskan, setiap lembaga terkait penyelenggaraan pemilu harus sinergi. Jangan hanya dari pemilu setiap kontestasi hanya berorientasi menang dengan one man, one vote. Karena ini jelas paham kapitalis dan liberal. Perlu ada filsafat pemilu. Boleh berkontestasi, tetapi harus ada pijakan filsafat. Sehingga tidak hanya berintegritas, tetapi pemilu bermartabat. Selama ini, paham kapitalis dan liberal nimbrung dalam demokrasi. Ia mengaku akan melakukan penilaian terhadap putusan MA tersebut. Tentu saja, hal itu akan dilakukan apabila ada pengaduan ke DKPP. Karena dengan putusan tersebut, menurutnya KPU dinilai tidak profesional. Sementara itu, staf khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono mengatakan, putusan MA bukan putusan baru, tetapi sudah ditetapkan 28 Oktober 2019 lalu.
Putusan tersebut menjadi perbincangan karena baru diupload di website MA 3 Juli lalu. Menurut Dini, putusan MA yang memenangkan Rahmawati Soekarno Putri tersebut tidak berpengaruh pada kemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Karena perolehan suara yang diperoleh pasangan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Merujuk pada pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasangan Jokowi Ma'ruf mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan mendapatkan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilpres 2019, KPU yang sudah ditandatangani, menurut Dini, jelas bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf memperoleh 55,50% suara dari total jumlah suara dalam pemilu dan menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Pasal yang dibatalkan oleh MA adalah pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal hanya terdapat 2 paslon, maka KPU dapat menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Syarat minimum perolehan suara di setiap provinsi menjadi hilang dalam pasal ini. Dengan demikian, putusan MA yang membatalkan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 ini tidak memiliki dampak apapun terhadap kemenangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara itu, saat dikonfirmasi Indopos terkait pesan DKPP kepada KPU agar lebih berhati-hati dalam membuat PKPU, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU, Idewa Kadewiar Saraka, enggan menjawab. Ia meminta koran ini agar konfirmasi ke Ketua Divisi Hukum KPU. Namun, begitu pula saat Indopos mengkonfirmasi Ketua KPU Arief Budiman, sambungan telepon tidak menjawab. Hal yang sama juga saat koran ini mengkonfirmasi Ketua Divisi Hukum KPU Hasyim Asyari dengan pesan singkat dan sambungan telepon tidak menjawab. Sementara pengamat sosial Bagindo Togar mengatakan kepercayaan masyarakat kepada KPU masih sama. Putusan MA itu tidak memiliki imbas pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Artinya penyelenggaraan itu sukses berjalan. Ditambah lagi, selama ini masyarakat tidak akan memperhatikan penyelenggaraan pemilu. Sebab rasa kecewa warga itu ditimbulkan lantaran calon yang diusung tidak dapat menampung aspirasi. Dan hal itu pun membuat masyarakat apatis terhadap proses pelaksanaan pesta politik di Indonesia. Namun ke depan, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU harus lebih teliti dan cermat dalam menjabarkan peraturan undang-undang pemilu. Karena sebagian putusan pemohon yang dikabulkan MA menunjukkan PKPU bertentangan dengan undang-undang. Kendati KPU dikatakan teguh telah berhati-hati dalam merumuskan PKPU dengan melibatkan Komisi 2 DPR RI serta memberi ruang bagi masyarakat untuk uji publik. Sudah ada kendali dengan KPU memberi ruang kepada Komisi 2 dan publik. Jadi putusan MA itu KPU harus berhati-hati lagi dalam merumuskan PKPU. Lebih jauh ia menjelaskan, berkaca dari putusan MA tersebut, KPU harus lebih cermat dalam membuat PKPU pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang. Apalagi pelaksanaan Pilkada serentak nanti dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Partisipasi pemilih harus didorong bisa lebih banyak, hingga nantinya tidak hanya karir, tapi malah terpapar COVID-19, sehingga protokol kesehatan harus serius diterapkan. Perlu ada filsafat pemilu, boleh berkontestasi, tetapi harus ada pijakan filsafat, sehingga tidak hanya berintegritas, tetapi pemilu bermartabat. Selama ini, paham kapitalis dan liberal nimbrung dalam demokrasi. Ia
Ia mengaku akan melakukan penilaian terhadap putusan MA tersebut. Tentu saja, hal itu akan dilakukan apabila ada pengaduan ke DKPP. Karena dengan putusan tersebut, menurutnya KPU dinilai tidak profesional. Ditambah lagi, selama ini masyarakat tidak akan memperhatikan penyelenggaraan pemilu. Sebab rasa kecewa warga itu ditimbulkan lantaran calon yang diusung tidak dapat menampung aspirasi. Dan hal itu pun membuat masyarakat apatis terhadap proses pelaksanaan pesta politik di Indonesia.